Ustadz, sekarang ini banyak ustadz-ustadz salafi, benar nih banyak, yang mengajarkan masyarakat ya dengan kitab-kitab fikih mazhab, semisal Matan Abi Syuja. Bagaimana pandangan Ustadz dalam hal ini? Berarti kita mundur hampir 1000 tahun, mundur 500 tahun, mundur ke belakang. Harusnya kita maju, mundur lagi ke belakang. Tidak ada perintah Allah dan Rasulnya untuk mengikuti mazhab. Coba antum merenung sejenak. Para sahabat, Abu Bakar, Umar dan Uthman, Ali bin Abi Thalib, ini Al-Khulafa Ar-Rashidin, kemudian seluruh para sahabat. Mazhabnya apa? Bermadhab nggak mereka? Saya bantu jawab. Tidak bermadhab. Mereka mengambil agama mereka dari Alkitab. Bahasa Al-Quran jauh lebih mudah dari bahasa kaum madhab. Mudah dipahami Al-Quran ini. Ada sebagian yang kita tidak paham karena ini bagian ulama. Nah, kita minta bantuan dari ulama. Baca hadis, dari hadis mereka mengambil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kehidupan keagamaan para sahabat. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Belum lama ini beredar sebuah video di mana di dalam video itu seorang penceramah menyampaikan bahwasanya mengikuti madhab dari madhahibul arba'ah, mengikuti salah satu madhab dari 4 madhab yang ma'ruf, yaitu madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu merupakan kemunduran. Sebenarnya setelah kita atau kami tonton video tersebut, banyak hal yang perlu dikritisi ya. Sebenarnya kami memiliki catatan-catatan yang cukup banyak sebenarnya, sampai 20 poin. Tetapi mungkin tidak bisa semua poin itu kita sampaikan atau kita tanggapi, karena akan membuat video ini terlalu panjang sehingga mungkin memberatkan daripada para permisa. Oleh karena itu kita akan ringkas poin-poin tersebut, atau yang berdekatan kita jadikan satu saja, yang intinya kita ingin memberikan tanggapan tentang isi video itu, di mana tanggapan ini murni tanggapan ilmiah, tidak ada unsur untuk menjatuhkan personal atau kelompok tertentu, tapi murni pembahasan di sini adalah kritik ilmiah sebagai bentuk saling menasehati, tanasuh bainal muslimin, di antara kaum muslimin, dan juga sebagai bentuk amanat ilmiah untuk menyampaikan ilmu ataupun untuk meluruskan sesuatu yang memang kita anggap kurang tepat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan bahwasanya mengikuti salah satu madhab ya dari 4 madhab yang sudah kita sebutkan tadi, kalau dinyatakan sebagai sebuah kemunduran, ini sesuatu yang tentu tidak benar ya, dan tidak bisa dibenarkan.
dalam praduga kami bahwa pernyataan seperti ini muncul karena diawali terlebih dahulu oleh pemahaman yang keliru atau tasawur, deskripsi tentang madhab yang keliru. Dari awal deskripsi yang keliru ini menurunkan berbagai hukum-hukum turunan yang lain yang juga salah. Jadi diawali dari awal, dari depan, pemahaman tentang madhab sudah keliru, maka di bawahnya juga akan keliru. Sehingga saya yakin kalau seorang itu memiliki tasawur yang benar tentang madhab, ya, deskripsi gambaran tentang madhab itu seperti apa, dia tidak akan mengucapkan kalimat ini. Jadi intinya madhab itu apa? Kalau disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil jilid 1 halaman 124 disebutkan di situ, madhab itu adalah kumpulan pendapat seorang imam dari para imam ahli istihad di dalam masalah-masalah hukum yang sifatnya istihadi sebagai konklusi, ya, dan istimbat, ya, pemetikan hukum dari hukum-hukum yang sifatnya istihadi juga. Kurang lebihnya seperti itu. Atau kalau mau disederhanakan lagi supaya lebih mudah, madhab itu adalah kumpulan pendapat-pendapat terjihad, ya, hal-hal yang dikuatkan oleh para ulama ahli istihad dalam berbagai masalah-masalah agama yang berdasarkan kepada dalil dan argumentasi ilmiah. Ini madhab itu seperti itu, ya. Sehingga kalau dikatakan orang bermadhab dengan salah satu madhab fikih yang 4 ini, entah bermadhab Syafi'i atau yang semisalnya, itu artinya dia mengikuti pendapat-pendapat para ulama ahli istihad, wabil khusus ulama ahli istihad mutlak, para mujtahid mutlak, seperti imam madhab yang 4 itu, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas, itu dalam beragama, ya, sehingga dia ini para ulama atau kaum muslimin yang bermadhab artinya dia menyerahkan urusan agamanya kepada pihak, kepada orang-orang yang memang berkompeten, punya kompetensi, punya kapasitas dan kapabilitas untuk berbicara, untuk berfatwa, untuk beristihad. Siapa mereka? Para ulama ahli istihad, kan begitu. Jadi ini orang-orang seperti ini, masyarakat yang bermadhab itu tidak bisa dikatakan kemunduran, apalagi mundur 500 tahun yang lalu, tidak. Bahkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkemajuan, mereka itu maju dalam hal ini. Malah orang-orang maju, orang-orang cerdas seperti ini. Siapa? Orang-orang yang, ya, orang-orang yang mengembalikan permasalahan, segala permasalahan kepada ahlinya. Itu orang cerdas, orang maju, orang yang pikirannya maju, wawasannya bagus. Itu orang seperti ini, mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Jangankan masalah agama, ya, jangankan masalah agama, masalah dunia saja kita itu mengembalikan kepada ahlinya. Kita kalau sakit perginya ke ahlinya, ke dokter untuk berobat, bukan ke sembarang orang, bukan ke tetangga kita, ke teman kita yang nggak tahu dunia medis kemudian kita minta untuk ngobati kita, kan kita enggak, kan kita langsung otomatis ke dokter, kita operasi juga ke ahli bedah, ya kan. Kemudian mobil kita rusak, kita ke bengkel, ya, ke bengkel ahlinya. Smartphone kita rusak, ke ahli juga smartphone, reparasi smartphone, ya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita itu sebenarnya sudah menyerahkan kepada ahlinya. Lah, kenapa kemudian ketika masalah agama kita menyerahkan kepada ahlinya, kita dianggap mundur? Nah, itu maju, malah berkemajuan, ya. Justru orang-orang yang menganggap dirinya mampu berbicara masalah agama, mampu melakukan istihad, mampu untuk mengeluarkan fatwa, mampu untuk menyimpulkan hukum-hukum langsung dari dalil-dalilnya, sementara dia bukan ahlinya, bukan ahli istihad, ya, itu justru orang-orang yang mundur, jelas-jelas mundur itu, karena dia memaksa dirinya melakukan hal-hal yang dia sendiri tidak punya kapasitas untuk itu, ya. Bermadhab itu sesuatu yang sudah ada, ya, sudah ada
sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi sangat keliru ketika madhab itu tidak ada di zaman sahabat, tabi'in, generasi salam, nggak ada madhab. Itu keliru. Ya, sudah ada sejak zaman dulu, zaman para salafus saleh, sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai di abad kedua ya hijriyah muncul para imam madhab yang 4 itu. Ya, jadi tidak seperti itu. Itu benar bahwa mengembalikan permasalahan ya atau bermadhab itu merupakan kemajuan. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan ya. Menegaskan. Kita ini orang awam, orang-orang yang tidak sampai derajat ahli ijtihad, di mana berinteraksi dengan dalil secara langsung dan mengeksplorasi ya, mengeluarkan ahkam, hukum-hukum, kesimpulan hukum langsung dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu hanya merupakan tugas orang yang punya ahliyah, dan mereka itu para ulama ahli ijtihad. Coba ya, dengarkan nukilan berikut. Nukilan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di situ oleh beliau rahimahullah di fasal tentang fi bayan wujubi taklid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad, tentang penjelasan wajibnya taklid, mengikuti ulama ya ahli ijtihad bagi orang yang tidak punya keahlian untuk berijtihad. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, yajibu 'inda jumhuril ulama'il muhaqqiqina an kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabarah fil ijtihad taqlidu qaulil mustahidina wal akhdhu bi fatwahum. Wajib ya menurut mayoritas ulama ahli tahqiq muhaqqiqin ya atas setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad secara mutlak, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya level seperti mereka, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Walaupun apa orang itu memiliki sebagian ilmu, ya memiliki sebagian ilmu yang dianggap untuk bisa berijtihad, baru memiliki sebagian ilmu, ya memiliki sebagian piranti-piranti untuk ijtihad, itu tidak cukup untuk berijtihad. Ya, orang-orang yang tidak punya keahlian sama sekali atau punya sedikit keahlian untuk ijtihad, itu wajib apa? Wajib untuk mengikuti taklidu qaulil mustahidin, untuk mentaklidi, untuk mengikuti pendapat-pendapat para ulama ahli ijtihad, mengambil fatwa-fatwa mereka. Makanya bagaimana para ulama besar ahli ijtihad ya, sebenarnya mereka mustahid, tapi faktanya mereka ini tidak buat madhab baru, tidak mengambil pemahaman sendiri, tapi mencukupkan diri mengikuti madhab al-arba'ah, madhab fikih yang 4 yang sudah ada itu, karena mereka sadar diri. Seperti misalkan Imam Bukhari ya, madhabnya apa? Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Padahal beliau mustahid, tapi nggak membuat madhab Bukhari, tapi mengikuti Imam Syafi'i. Ya, Imam An-Nawawi rahimah mustahid, tapi beliau ini tidak membuat madhab Nawawi, tapi mencukupkan diri mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimah. Nah, mereka ulama-ulama besar, ahli hadis, ahli ijtihad saja itu tidak kemudian pede membuat madhab sendiri, mempelajari agama sendiri, ya, mengeksplorasi dalil-dalil itu sendiri, tapi mencoba diri mengikuti madhab yang sudah ada. Ini mereka loh, apalagi untuk kita awamul muslimin ini, orang awam yang bukan mustahid, apalagi mustahid ya, ulama saja bukan, ustadz saja sebenarnya juga bukan, ya, walaupun sudah titelnya S1, S2, S3, tapi itu bukan mustahid juga. Nah, itu berarti lebih wajib lagi untuk mengikuti mereka. Lah, apa dalil madhab itu? Dalilnya apa? Dalilnya itu ada dalil bermadhab. Jadi tidak benar kalau madhab itu tidak ada, bermadhab itu katanya tidak ada dalilnya. Ada. Dalilnya apa? Kata beliau, liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalilnya ya
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran itu. Yang artinya fas'alu ahla dzikri, hendaknya kalian bertanya kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri ya mewajibkan, memerintahkan untuk kita semuanya tanpa terkecuali, kalau tidak tahu tentang permasalahan urusan agama, kita untuk bertanya kepada ahlinya gitu kan. Ahli dzikir siapa? Al ulama. Ya, itu menunjukkan ya kita bermadhab. Bermadhab itu intinya apa? Tadi bermadhab itu mengikuti rumusan-rumusan ya, kesimpulan-kesimpulan para ulama ahli ijtihad dalam permasalahan agama, yang kesimpulan-kesimpulan mereka itu berdasarkan dalil ilmiah, argumentasi ilmiah, dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Itu kita ikuti mereka. Nah, mungkin orang-orang yang selalu berburuk sangka tentang madhab dan bermadhab itu karena dalam pikirannya, dalam tasawurnya itu sudah salah, sudah negatif ya. Jadi madhab itu mungkin diidentikan dengan misalkan madhab itu adalah jumud, kaku, enggak luas. Madhab itu tidak ada dalil, kering dari dalil. Madhab itu hanya ucapan ulama yang bisa salah dan seterusnya. Madhab itu fanatik buta, dan ini gambaran-gambaran negatif, ini gambaran-gambaran yang tidak sesuai fakta. Makanya kemudian menyampaikan bahwasanya mengikuti madhab itu kemunduran. Nah, karena gambarannya salah semua itu. Madhab itu tidak dalil. Siapa yang bilang madhab tidak ada dalilnya? Madhab itu isinya merupakan rumusan-rumusan kumpulan pendapat ahli ijtihad. Masa ahli ijtihad berfatwa berijtihad tanpa dalil? Itu menurut siapa? Menurut kamu kan? Bukan menurut fakta yang ada. Masa setelah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam siapa? Ahmad bin Hanbal, mereka masa iya mereka itu berijtihad, berfatwa tanpa dalil? Nah, kalau kita mungkin, kalau mereka nggak mungkin. Mereka nggak mungkin, ya. Itu dalil ilmiah semua. Kalaupun ada sebagian buku madhab, ya buku fikih yang tidak ada dalilnya, itu maksudnya tidak disebutkan dalilnya. Bukan tidak ada, tapi tidak disebutkan sengaja. Mu'alifnya, pengarangnya itu tidak menyebutkan dalilnya. Karena apa? Karena itu buku-buku ringkas, buku-buku yang diperuntukkan untuk pemula. Seperti misalkan Matan Abu Syuja', misalkan, ya, atau misalkan Safinatun Najah, misalkan, itu fikih madhab Syafi'i yang diperuntukkan untuk pemula. Makanya itu diringkas, sengaja tidak disebutkan dalilnya. Kalau yang buku-buku besar, buku-buku yang meluas, pertengahan ke atas itu ya, itu disebutkan dalilnya. Coba aja baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Di situ bukan hanya ada dalilnya, banjir dalil itu. Itu hujan dalil kalau mau dalil. Itu contoh saja ya, contoh saja. Jadi gambaran madhab itu seperti itu sudah salah. Jumud, kaku. Siapa yang kaku? Enggak ada yang kaku. Dalam madhab itu enggak ada kekakuan. Ya, tidak ada kekakuan. Bagaimana para ulama madhab itu walaupun berbeda pendapat enggak kaku, saling menghargai, saling menghormati dan seterusnya. Ya, enggak ada yang kaku. Ya, enggak ada fanatik juga. Di madhab itu ada istilah intiqalul madhab, berpindah madhab dalam kasus ataupun masalah tertentu, yaitu dibolehkan untuk intiqal madhab. Ya, intiqal madhab itu kalau dalam masalah ini terlalu berat mengikuti fatwa ini atau madhab ini, maka boleh intiqal ke madhab lain. Itu faktanya. Jadi kembali bahwa bermadhab itu ada perintahnya. Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau cari dalil yang hendaknya kamu bermadhab, ya nggak ada. Tapi dalil itu kan nggak harus spesifik seperti itu. Ada dalil umum yang substansinya sama, maka itu digunakan oleh para ulama. Yang menjadikan dalil ini sebagai dalil bermadhab itu bukan kita, para ulama ya, para ulama ya. Oleh karena itu di sini disebutkan seperti itu ya. Ada, kita ini tidak bisa memahami agama sendiri tanpa bantuan mereka. Saya bisa bertaruh ya, mereka-mereka yang anti madhab, yang membuat
tuduhan-tuduhan negatif kepada madhab dan para ulama, para fuqaha madhab seperti itu, ya seperti tadi ya, jumud, kaku, tidak berdalil, ucapan dia, ucapan manusia katanya. Ya, fuqaha itu madhab itu isinya ucapan manusia katanya, manusia itu bisa salah dan bisa benar, ya seperti itu loh. Kalau ulama madhab saja, ulama madhab, para fuqaha, para mujtahidin itu bisa salah, apalagi kamu gitu kan. Ya benar kalau ulama madhab itu bisa salah, para ulama mujtahidin bisa salah, karena yang tidak bisa salah cuma Nabi. Tapi prosentase kesalahan ulama mujtahidin itu lebih kecil dibandingkan kesalahanmu. Kalau mungkin para ulama madhab itu potensi kesalahannya cuma 5%, lah kamu mungkin 95%. Kemudian kamu membuang para ulama mujtahidin dan menempatkan dirimu seakan-akan tidak pernah salah, kan begitu maunya. Seakan-akan tidak pernah salah. Kalau ulama mujtahidin bisa salah, tapi kalau saya tidak pernah salah, kan begitu. Secara konsekuensi hukum ucapanmu itu, ya. Saya bisa bertaruh ya bahwasanya orang-orang yang anti madhab itu, mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan konsisten dan tidak akan mampu untuk sesuai dengan ucapannya itu. Coba dilihat, ketika dia kesulitan memahami ayat, kesulitan memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemana dia merujuk? Merujuknya kalau Quran ke tafsir Al-Quran. Lah itu juga madhab. Itu kan tafsir Quran oleh para ulama ahli tafsir itu sejatinya adalah ijtihad mereka menjelaskan ayat. Nah itu juga madhab itu. Intinya madhab kan begitu. Kesulitan memahami hadis-hadis Nabi itu juga apa? Itu juga dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah, menjelaskan kitab-kitab hadis. Nah, penjelasan mereka itu juga ijtihad. Sebenarnya ijtihad mereka, berarti ini juga madhab. Para ulama ahli tafsir itu semuanya, hampir semuanya bermadhab. Para ulama penjelas hadis itu semuanya juga bermadhab, hampir bermadhab. Semuanya, hampir semuanya. Lah, ketika katanya menyatakan kalau langsung ke Quran, hadis, qala Allah, qala Rasul, langsung Quran, hadis, nanti kalau kesulitan memahami ayat kita kembali kepada penjelasan ulama, lah itu kontradiksi. Sebelumnya sudah mengatakan antipati kepada madhab, para ulama, para fuqaha, itu kok kembali ke ulama, kembali ke ulama. Bagaimana caranya itu? Kontradiksi sudah itu. Syuruhul hadis juga, para penjelas hadis, ya seperti kita membaca Sahih Bukhari, kita baca Fathul Bari. Fathul Bari itu mengenai Al-Hafidz Ibnu Hajar itu juga bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Ya. Kemudian Syarah Sahih Muslim, penjelas Sahih Muslim karya Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i juga. Terus bagaimana? Artinya kalau kita melihat penjelasan mereka itu sesungguhnya kita tidak sadar sedang bermadhab. Mengambil madhabnya Nawawi, Imam Nawawi mengambil madhabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan seterusnya, ya nggak akan konsisten. Buku-buku yang ada di perpustakaan coba dicek, kalau dia kesulitan memahami fikih apa yang dibuka, ya pasti kutubul madhab, kutub kitab-kitab madhab fikih yang 4, pasti itu mau kemana, nggak akan mungkin dia menemukan penjelasan di luar itu, ya. Mau menjelaskan dirinya sendiri, dia nggak tahu, nggak paham. Ya, oh kita kalau belajar fikih katanya ke kitab-kitab hadis langsung dengan bahasa katanya kitab-kitab ahkam gitu. Siapa yang membagi seperti itu? Kitab ahkam nggak boleh ke kitab fikih, siapa? Ini malah bid'ah ya. Kalau itu malah bid'ah, nggak ada salafnya seperti itu. Kita belajar fikih ke Bulughul Maram katanya, ke Umdatul Ahkam. Tahu nggak Bulughul Maram itu karangan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Ya, madhabnya Syafi'i. Umdatul Ahkam itu pengarangnya siapa? Al-Maqdisi, madhabnya Hambali itu. Ya, madhabnya Hambali. Terus kita mau belajar itu sebenarnya juga bermadhab. Madhabnya sudah ada di situ secara tersirat walaupun tidak tersurat.
secara langsung begitu, tapi secara tersirat itu sudah di atas madhab. Karena pengarangnya bermadhab. Lah terus mau memahami hadis-hadisnya dari mana? Dari penjelasan ulama lain. Ya itu juga ulama lain itu penjelasannya hasil ijtihad di atas madhab mereka, sesuai madhab mereka. Ya, sampai tempat-tempat yang katanya anti madhab sekalipun di perpustakaannya itu terpampang jelas rak yang disitu isinya kutubul madzahib, kitab-kitab madhab fikih yang 4 itu. Sampai menjelaskan masalah pun merujuk kepada kitab-kitab fikih yang 4 yang katanya sebelumnya menyesatkan, katanya tuduhan-tuduhan negatif seperti itu, tapi ternyata dipakai juga. Itu sudah kontradiksi. Jadi harus dipahami seperti itu ya, bahwa pemahaman orang awam kepada Al-Quran wa Sunnah, qala Allah qala Rasul, itu tidak la yu'tabar, tidak dianggap. Orang awam itu siapa dalam konteks ini? Orang awam itu yang bukan ahli ijtihad. Ya seperti kita, ustadz-ustadz kita di Indonesia ini yang sudah S1, S2, S3 itu awam. Masih kelompok orang awam. Awam diperbandingkan dengan ulama ahli ijtihad itu awam. Kita itu awam. Jangan pede dulu ya, merasa ulama ahli ijtihad. Kita ini awam. Nah kata Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, masih di kitab yang saya bacakan tadi, beliau mengatakan wali anna fahmal ami ya minal kitabi was sunnati saqitun an hayyazil i'tibar. Jadi pemahaman orang awam kepada Quran dan Sunnah seperti kita ini orang awam itu saqitun, gugur itu dari sisi iktibar, dari sisi diperhitungkan. Jadi artinya pemahaman orang awam kepada Quran dan Sunnah itu nggak dianggap sama sekali. Orang nggak paham kok memahami. Ibaratnya ada orang yang nggak paham mesin otomotif, kemudian memahami satu hal tentang mesin, permesinan, menilai bahwasanya oh mobil A itu bagus, mobil B itu jelek. Ya, orang nggak paham mesin kok. Penilaiannya apakah dianggap? Enggak. Penilaiannya dipakai? Enggak. Ya. Yang dipakai itu ahlinya. Kalau insinyur, pakar mesin, pakar penyakit dalam, pakar ini, pakar fisika, pakar, baru dipakai. Ucapannya baru diperhitungkan dan kita pakai kan. Tapi kalau ada orang ngomong tentang medis, ngomong tentang mesin, dia bukan siapa-siapa, enggak paham. Apa mau kita pakai? Tidak kan? Tidak kita pakai. Tidak kita hiraukan itu. Dalam kehidupan pun kita tidak akan memakai mereka. Lah bagaimana dengan agama ini? Yang resikonya itu adalah sangat besar sekali sampai nanti di akhirat. Kemudian kalau dikatakan juga bahwasanya bermadhab itu adalah kemunduran, loh, yang mengucapkan ini mungkin tidak sadar ya. Ini konsekuensinya berat sekali. Karena berarti apa? Ulama Islam dari masa ke masa, sejak zaman sahabat, sejak zaman para sahabat, tabi'ut tabi'in, ya, kemudian setelahnya para a'immatul huda, kemudian para ulama madzahib, kemudian murid-murid mereka sampai zaman sekarang ini, mayoritas atau hampir semuanya itu bermadhab dengan madhab fikih yang 4 atau salah satu dari madhab fikih yang 4. Itu artinya tuduhan ini tidak hanya mengenai 1-2 orang, tapi hampir seluruh ulama dari masa ke masa, dari generasi-generasi yang jumlahnya mungkin ribuan, bahkan mungkin sampai hari ini sudah jutaan. Ulama ahli sunnah wal jamaah dituduh mundur, jumud. Termasuk di dalamnya ulama-ulama Anda sendiri, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim dan seterusnya, itu bermadhab. Ibnu Taimiyah saja itu bermadhab, berarti mundur dong Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim bermadhab, mundur dong mereka. Beliau bermadhab Hambali.
berarti mundur, mengalami kemunduran. Yang maju mungkin dia sendiri, ya, maju tapi maju ke kesalahan, ya, bukan maju kemajuan yang bagus itu. Coba, semuanya disalahkan sejak zaman sahabat. Jadi madhab itu, jamaah sekalian, madhab itu sudah ada cikal bakalnya sejak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dulu itu belum diistilahkan madhab, ya, tapi madrasah-madrasah. Ya kalau sekarang namanya madhab gitu aja, kalau dulu madrasah gitu. Jadi ini sahabat juga dianggap mundur. Jadi di zaman sahabat itu tidak semua sahabat itu ahli ijtihad, ya, ahli fatwa tidak. Jadi sebagian sahabat itu minta fatwanya ke sahabat ini, sekelompok sahabat ini kalau minta fatwa ke sini, sahabat ini minta fatwanya ke sini. Jadi tidak semua sahabat itu ahli fatwa dan ahli ijtihad. Yang berfatwa itu cuma bisa dihitung jari, yang ahli fatwa dan itu bisa dihitung jari. Sebagai informasi, ya, misalnya di Madinah itu madrasah Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar, sedangkan di Mekah itu ada madrasahnya Ibnu Abbas, sedangkan di Irak itu ada madhabnya imam atau sahabat Abdullah bin Mas'ud. 4 ini cikal bakal madrasah ini adalah cikal bakal fikih madhab yang 4. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu jalur madhabnya adalah dari Mekah dan Madinah. Imam Malik itu dari jalur Mekah dan Imam Abu Hanifah itu dari jalur Irak. Dan itu semuanya bersanad sampai sahabat sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Jadi tidak sadar itu sedang merendahkan para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan perlu diingat bahwa madhab fikih itu tidak hanya 4 sebenarnya, belasan, tapi yang eksis yang sampai hari ini adalah madhab fikih yang 4 itu. Itu resiko bagaimana beratnya ucapan ini dan ucapan-ucapan yang lainnya, ya, yang tidak bisa kita komentari semuanya. Di sini saya nukilkan, ya, seorang ulama Hambali namanya Ibnu Muflih dalam Al-Furu' wa Tashih Al-Furu' jilid 11 halaman 103. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa fil ifsahi anal ijma'a in aqada ala taqlidi kullin minal madhahibil arba'atil wa annal haqqa la yakhruju anhum. Di dalam Al-Ifsah telah terjadi ijma' sesungguhnya untuk wajibnya taklid kepada salah satu dari madhab fikih yang 4 dan kebenaran itu tidak akan keluar dari mereka. Ini bukan saya yang mengucapkan, tapi siapa? Imam Ibnu Muflih Al-Hambali yang beliau itu wafat tahun 763 Hijriah di dalam kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian Imam As-Saffarini Al-Hambali rahimahullahu ta'ala juga menyatakan di dalam Al-Ajwibah halaman 129. Beliau mengatakan balil ana yajibu taqlidu ahadi a'immatil islamil arba'i fi hadil azminah wa syukur, ya, bahkan wajib untuk taklid terhadap salah satu dari imam-imam Islam yang 4 di zaman-zaman dan di dalam berbagai penyimpangan saat ini. Wa man naha an dzalika, ya, mohon maaf ini mungkin agak keras, ya, diksinya, tapi bukan saya, tapi dari beliau Imam As-Saffarini Al-Hambali. Wa man naha an dzalika famubtadi'un, barang siapa yang melarang dari bermadhab dengan salah satu madhab imam yang 4 ini, maka dia itu mubtadi', maka dia itu ahli bid'ah. Bal mutazandik, bahkan orang yang tazanduk, yang terkena virus zandaqah, zindik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ucapan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya bermadhab dengan salah satu fikih, madhab fikih yang 4 itu adalah hendaknya kita ini berusaha untuk melazimi salah satu madhab fikih yang 4 itu. Kalau di Indonesia ini, ya, sebaiknya bermadhab Syafi'i karena ini merupakan madhab mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
agar supaya kita ini nggak berselisih ya, agar kita itu bisa menyesuaikan dengan mereka dan memperkecil, meminimalisir berbagai potensi-potensi perselisihan ataupun fitnah yang akan muncul karena perbedaan mazhab itu. Nah, ini orang awam itu ya sudah ikut saja, ikut gurunya bermadzhab Syafi'i, sampaikan, maka kita para orang-orang pembelajar ini bermadhab, kemudian kita sampaikan pada masyarakat, bermadhab Syafi'i, kita sampaikan pada masyarakat. Adapun orang awam tidak boleh. Jadi terbalik kalau orang awam itu katanya yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Orang awam itu qala Allah qala Rasul, kembali langsung kepada Quran dan Sunnah, itu tidak benar. Orang awam itu enggak punya apapun untuk memahami langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau dalam pelajaran fikih disebutkan bahwasanya orang-orang yang mewajibkan orang awam untuk nawar, untuk meneliti langsung pada Quran dan Sunnah, itu adalah merupakan madhab Mu'tazilah, madhab sesat kelompok Mu'tazilah. Ini hati-hati ya, hati-hati. Orang awam itu tidak bisa. Orang awam itu bisanya taklid, mengikuti pada ulama yang sampai rutbatul ijtihad ya, atau para murid-muridnya ulama yang sudah belajar kepada mereka dan menggali hukum-hukum dari mereka. Demikian mungkin dari komentar yang bisa kita sampaikan, tanggapan ilmiah ini ya, semoga bermanfaat dan semoga mencerdaskan kita semuanya. Tidak ada tujuan jelek di sini kecuali kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang penting, yang nantinya kalau hal itu beredar di tengah-tengah masyarakat ya, itu kita khawatir akan meracuni mereka dan akan membuat mereka itu kebingungan. Maka kita berusaha untuk menjelaskan permasalahan ini sesuai dengan kacamata ilmiah ya, syariat kita seperti apa, dengan bimbingan para ulama dan nukilan-nukilan dari mereka. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.